Kembali lagi di Nutboots Podcast. Ya. Hey, bersama gue David. So asik lu. Astaga, baru awal udah berantem. Yaudah ulang. Kembali di Nutboots Podcast bersama gue David. Ya. Takut banget ini. Ya, dan gue James siapa? a.k.a. Swang. Anjas. Swang. Aduh, oke di malam yang Wali. Hah? Lagunya gimana? Sorry, lagunya gimana? Ya udah itu aja. Iya. Oke, malam ini kita ingin membahas topik yang memang tentunya relate dengan kehidupan sehari-hari kita, karena kehidupan kita ternyata tidak di kehidupan nyata lagi, tapi kita sudah ada di dunia sosial media, dan itu kita pakai hampir setiap hari. Dan untuk itu kita mengundang tamu kita pada malam hari ini, Pakar sosmed Jong. dunia Jakarta. Silakan kenalkan dirinya. Tepuk tangannya mana? Oke. Ya. Dong ah. Marah. Ya. Silakan. Sekarang kita lagi sama siapa ini? Ya, jadi halo pendengar setianya Naksboots ya. Aku Yunis Abigail Tanggang @YunisAbigails on Instagram. Jangan lupa follow. Oke. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Dicatat. Luar biasa sih. Dicatat, tolong di follow. Ada sosmed lain, akun sosmed lain, karena kebetulan kita memang bahas sosmed malam ini. Akun TikTok kita. Oke. Nanti bisa DM ya, DM. Mau di DM? Iya, biar enggak sepi banget. Oke, rahasia ternyata. Emang sepi ya? Emang sepi. Jadi selama ini. Ya, lanjut. Ternyata dipotong dengan santai sekali. Jadi makanya dari itu malam ini kita ingin membahas kehidupan sosial media di masa-masa sekarang yang tentunya memang semakin panas, semakin heboh, dan semakin naik di dalam ininya. Karena semua kita saksikan. Hah? Kenapa keringetan, Mas? Ya panas. Panas banget. Sampai semua kita tahu dari sosmed. Nah, maka dari itu teman-teman kira-kira sekarang pakai sosmed apa sih saat ini gitu? Maksudnya yang lagi banyak digunakan. Mungkin dari Tombi dulu mungkin. Dari tamu lah, gila. Oh iya. Sorry. Enggak, siapa tahu Tombi memberikan kita sebuah, tapi itu ya, Tombi harus terakhir. Tombi harus ini ya. Tombi harus enggak juga, maksudnya ya tamu lah. Tamu duluan kan. Kita selalu memberikan tamu yang pertama. Silakan. Kira-kira pakai sosmed apa saat ini? Yang sering daily banget biasanya? Ya, kalau di masa-masa sekarang sih yang paling sering ya, kalau untuk hiburan sih Instagram sama TikTok ya. Itu kolaborasi yang apik tenan ya, kelihatannya. Iya, tapi maksudnya makin kesini sih makin sering pakai TikTok ya, bukan untuk bikin konten apa, tapi karena konten-konten di TikTok tuh lebih menarik itu loh. Karena sekarang kan di Instagram tuh kayak kontennya aja isinya semua dari TikTok. Terus misalnya kita udah lihat satu konten itu bisa muncul lagi gitu kan. Nah, kalau di TikTok itu selalu update gitu. Jadi nggak pernah bosen, dan isinya video-video pendek yang bikin kita pengen lihat lagi kayak gitu. Memang mantap. Di TikTok apa yang lagi ngetrend saat ini? Macam-macam sih. Lu ketahuan nonton ya, John? Siapa yang gak tahu itu, gila. Lu main Instagram lu pasti. Tuh kan, isi Instagram dari TikTok kan. Isinya macam-macam sih. Ada yang cover lagu biasa, ada yang joget-joget, ada yang shit posting gitu yang gak jelas isinya tapi lucu. Ada yang nungguin ya. Ada yang semacam POV.
Itu kalau ganteng enak sih John liatnya. Apa yang nungguin ya? Iya. Gak. Kalau ganteng, orang kan subjektif ya. Kalau namanya Iya, bagus oke. gue tontonin aja Iya, terus. betul. Jadi memang Benar sih, benar. apa namanya? Itulah yang jadi yang jadi tren banget di TikTok saat ini. Iya sih. Menurut saya ya. Mungkin sebagian orang beda-beda kan mainnya. Ada mungkin yang lebih enjoy di Twitter gitu. Anak-anak yang suka berkata-kata. Bersari ya. Iya, senja-senja. Fiersa Bersari. Untuk fans-fans Fiersa Bersari, kita say hi dulu. Halo. Hai. Halo. Hai. Luar biasa dia pengaruhnya di Twitter. Senjanya terbahagiakan. Iya, semoga kopinya tetap ada selalu sama gula. Tapi bagaimana dengan Tombi? Gitu. Pakai apa sih sekarang? Mungkin pakai Fox sih. Yang logonya rubah-rubah itu apa? Friendster, gue pakai Friendster. Itu sepertinya udah bubar ya Mas, sebenarnya sudah. Di zaman dulu banget gak sih? Sudah kembali ke masih ada masanya. gak sih? Lu tahu MySpace gak sih? Udah hilang juga, udah habis. MySpace. Sih kok gue gak tahu sih. Masih ada cuy. Oh masih ada, cuma udah gak ada orangnya, udah kayak kota hantu gitu. Nggak sih, dulu gue MySpace cuma buat dengerin lagu apa. Dulu kan bisa dengerin lagu di MySpace. Macam Spotify gitu. Kan bisa download. Ya kan lebih asli aja, nggak banyak. Yang gambarnya mas-mas yang Staffa Band. Mas-mas Indomaret. Staffa Band. Karena gue pernah download Coldplay Fix You, tapi yang keluar bahasa Cina, jadi cover Cina gitu. Serius lu? Gitu. Kan ada judul, di judulnya kan biasa ada. Enggak, kadang-kadang yang masuk suka trap. Kalau Staffa Band tuh bisa suka trap gitu. Judulnya apa? Yang keluarnya teh apa? Gitu. Jadi sekarang lu keluar ya itu. Mas itu kan. Tapi dia pasti yang pakai Staffa Band tahu deh. Aku ingin punya Staffa Band. Tapi kira-kira sekarang lo lagi pakai apa? Sosmednya. One and only lah Instagram. The one and only ya Instagram ya. Siapa sih nggak pakai Instagram? Gila. Lu nggak berniat bikin TikTok gitu, John? No, hell no. Why? Kenapa? Kayak bukan hati gue ya gitu bikin. Lu harus cobain, John. Isi TikTok tuh nggak cuma yang alay-alay najis gitu doang. Nutrisari cek gitu. Tiring. Kita nggak mau judging tapi ya. Tapi memang benar. Mas semua ada selera tapi gue merasa gimana? Ya mungkin karena gue nggak kayak si Yunis ya, maksudnya emang main di TikTok itu kan mungkin dia dapatnya yang bagus kan di Instagram yang di highlight kan. Makanya itulah yang namanya keberadaan bubble bias. Lu tiap ada muncul kayak gituan ditontonin sampai habis, makanya yang dikasih sama Instagram itu mulu. Enggak, ya mungkin. Enggak kan gue follow akun apa gitu. Yang dikeluarin dong begitu. Di-explorein ya, Mas. Tapi emang kadang yang lebih menarik tuh yang mengundang hujatan sih. Iya gitu. Makanya itu yang terkenal di Instagram pasti gitu. Lebih terkenal nungguin ya pasti. Serius loh. Yang itu mungkin jadinya kayak cringe gitu sama mungkin ya, TikTok. Mungkin iya gitu karena yang muncul di explore semua yang dihina. Yang kayak bikin TikTok tapi nggak ada konsepnya gitu. Yang tiba-tiba slow motion nabrak slow motion. Ada yang gitu-gitu. Yang ada anak-anak gitu misalnya kayak dia dorong ceweknya habis itu cowok. Oh, ada cowok lagi yang ngebelain. Iya kayak apa gitu. Terus slow motion.
Iya, terus slow motion terus abis itu diambil lagi sih. Apaan sih kata gue? Enggak, oke. Isi gue juga kadang Aduh. geli sih kayak apa sih ya. Tapi ada Iya lagi. mungkin. Iya, ya emang gitulah mungkin. Gue juga nggak pernah nontonin sampai habis gitu. Karena kayak udahlah gitu, males gitu. Sampai habis tuh emang pencapaian. Kagak gue serius. Lihat aja. Udah sampai misalnya gue udah niatan kayaknya adalah yang bagus gitu. Gue liatin mau sampai niatin sampai habis ada keluar, nungguin ya udah gue swipe lagi. Lay. Itu paling lay apa lagi? Tapi kecat minyak gitu di mukanya putih semua. Ya apa gitu. Terus gini melotot. Ya. Terus sekarang apa sih? Sekarang di Instagram tuh apa ya? Misalnya acara TV gitu. Yang cuma di klip-klipnya doang, yang dipotong-potong. Oh. Misalnya kayak Rafina Tonight Show gitu. Oh iya. Tonight Show gitu. Misalnya iya. Desta ngomong apa gitu. Sampai ke quotes yang terakhirnya ada musiknya gitu. Tuh kayak harida. Juga kayak edit orang kan. Itu lagi tren banget sumpah. Jadi kayak quotes gitu. Maksudnya ya quotes yang dikeluarin sama pembawa talk show itu. Ya. Dikasih pentong. Mana coba? Ya, dikasih. Pokoknya banyak dah. Dan itu tuh lagi selalu muncul di gua. Mungkin itu bukan TikTok ya, tuh gimana? Di Instagram soalnya gua nggak tahu TikTok. Pokoknya. Udah nggak ada. Instagram gua sih isinya makanan, make up. Instagram gua isinya Rimar Martin. Nah itu, kata kalian berdua, dia cantik gak? Enggak, gue. Cantikan lu kok. Ya. Hei, gak salah ada ya. Gak, ya cantikan dia lah kalau. Terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih ya. Bercanda. Itu ya banyak banget ya cewek-cewek yang marah gitu ke dia karena banyak yang putus gara-gara cowoknya tuh suka sama Rimar itu. Nah itu yang iya maksud gue yang aneh kan itu bukan suka kayak aku punya, itu yang tidak dipahami konsepnya. Itu kan cuma ya. Tuh yang kayak gini isinya nih. Orang juga jauh di mana ya? Iya, orang juga ketemu. Itu apa? Itu siapa gila? Nggak tahu. Lalu kenapa lu tunjukin kepada kita, Man? Tahu. Itulah gitu, maksudnya gue tunjukin tuh makanya semakin aneh gitu timeline gue tuh kenapa gitu. Padahal gue asal tidak nonton gituan gitu. Karena memang lu nggak bisa dikontrol sebenarnya mah. Kan nonton. Tapi kalau nggak suka tuh bisa pencet aja not interested, jadi bubble bias lu nanti kerubah. Oh, itu mah YouTube. Gue kira kayak YouTube kan. Kalau YouTube kan lu nggak usah apa gitu. Karena lu nonton highlight apa gitu, soal basket gitu. Ya keluar itu semua gitu. Nanti atau enggak sama musik gitu. Gue kira kayak gitu, ternyata kalau di sini mah beda gitu filternya. Emang gimana caranya? Dipencetnya gimana? Wah ini informatif ya ini. Informatif, tips and trick di belakang tapi nggak apa-apa kita lihat nih. Iya. Kalau orang kayak mau nge-report kan, tapi di bawahnya report tuh ada not interested gitu. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu semuanya ada di TikTok juga bisa gitu. Jadi kita bisa ngomong. Iya, di TikTok juga kalau tidak tertarik. Sorry gue pakai bahasa Indonesia soalnya HP-nya. Iya. Ternyata kita tidak salah membawa Yunis ini karena dia sangat tahu kehidupan di sosial media yang baik dan benar. Itu akan
Nanti kita bahas ulang di tips and trick, tapi wah Emang luar biasa sekali. kalau nyari sebuah pencerahannya. Geli ah. pas. Yeah. Tapi kira-kira kalau menurut Yuni sendiri hal positif apa sih yang bisa didapat dari sosmed gitu? Maksudnya di masa-masa memang sosmed makin banyak yang aneh-anehnya dan makin banyak memang tujuannya rekreasi gitu, tapi kira-kira apa sih tujuan yang bisa dibilang menjadi apa ya, bukan tujuan, maksudnya hal positif apa yang bisa diterima gitu dari sosmed? Kalau aku pribadi ya, kayak apalagi di masa-masa kayak gini ya, kita susah ketemu secara langsung gitu. Nah, sosmed tuh penting banget gitu buat keep in touch sama teman-teman, orang-orang sekitar kita gitu kan. Itu sih. Jadi kita bisa kontekan gitu, tetap gak ansos lewat sosmed gitu. Tapi banyak banget positifnya tahu sebenarnya. Tapi gimana kita caranya bikin sosmed ini jadi sesuatu yang positif buat kita gitu. Ya betul sekali. Luar biasa sekali. Oke. Tapi maksudnya memang kira-kira menurut lu selain komunikasi itu, masalahnya ya kalau itu kan komunikasi, kita bicara sosmed kan lebih kepada messenger gitu. Kalau bicara tentang komunikasi yang bentuknya kayak direct gitu atau relasi kan tentunya messenger, misalnya WhatsApp atau yang lain-lain gitu kan, atau mungkin media ini yang kita pakai sekarang. Tapi bagaimana dengan media-media yang kesannya itu memang hiburan, memang rekreasi gitu? Kira-kira apa sih yang lu dapat? Iya, maksud aku ya, kita tuh socializing gitu, bersosialisasi lewat internet gitu, dan ngasih vibes positif lewat konten-konten kita di sosmed itu. Misalnya ada nih teman kita ngepost foto, terus kita komen like compliment gitu ya, muji dia. Pasti orang yang baca tuh pasti terdampak dah, dia ngeliat ih dia baik ya, atau ih seru ya temenan, kayak ngerti gak sih, pasti ada dampaknya gitu. Kita sih berharap ada dampak positif. Tapi baru dapat dampak itu soalnya kayak nggak ada yang komplimen. Ya memang beda-beda sih, Cek. Ya emang beda. Bias ya, cewek. Gue berusaha menjelaskan gitu, karena sulit gitu. Tapi sebenarnya banyak positif dari sosmed ini sebenarnya. Banyak. Coba John, nggak ada sosmed lu gila kayaknya. Kalau lagi corona ini ya mungkin. Kan kita nggak bisa. Kalau lagi corona ya, nggak tahu kalau enggak. Ya kalau nggak corona lu bisa kelayapan. Iya, karena gue jarang megang HP. Makanya dia yang gue jarang megang HP karena gak ada yang ngechat gue. Oh iya, tolong itu yang biasanya di chat Jona. Ya peka ya. Kamu kenapa sih nggak balas-balas chat Jona? Siapa sih yang gue chat? Yang mau gue sebut John namanya John. Udah sampai di situ aja. Angkatan. Lebih tua atau lebih muda? Kayak banyak aja sih. Ada. Udah hoax itu. Gosip-gosip belaka lah. Tuh jangan gitu, nanti yang denger, oh jadi selama ini aku gak dianggap. Hah? Gue emang gak ada, aduh. Kan lu kalau misalnya lu chat gue gitu, kadang misalnya David nih, misalnya mau bikin apa gitu, bikin podcast, lu ngechat gue misalnya, langsung gue balas gak? Enggak, ada jedanya memang. Iya, jeda 3 jam gitu kan. Ya karena tidak terbiasa. Gue lebih sering megang piring. Makan. Kirain nyuci sih, makan sih ya. Oh, eating, kulineran. Iya, sama megang bantal. Oh. Oke. Tapi maksudnya kalau dari Tommy mungkin apa gunanya sosmed? Maksudnya guna yang baik gitu, guna yang positif. Yang bisa diterima masyarakat. Karena kalau gue pribadi misalnya melihat Instagram, kan gue pakai Instagram atau yang lain-lain ya gitu. Entah Twitter gue jarang pakai, cuma karena
Udah kacau. Tapi maksudnya kalau Instagram itu yang emang kenapa kacau? Kenapa emang? Apa nih yang kacau? Nggak apa-apa. Aku bisa kacau sih kayak ada sesuatu gitu. Emang kenapa sih? Nggak apa-apa, kita fokus di Instagram aja. Maksudnya, Ya enggak kan kita kan bahasnya sosmed. Oh iya. Bukan bahas Instagram saja gitu kan. Sosmed ada MySpace kan. Enggak, maksudnya kalau di Spotify sosmed gak sih? Seharusnya sosmed, cuma ditambah dengan media player gitu. Ya kan lu bisa YouTube juga sosmed kan? Iya. Lu kan bisa follow-followan di Spotify. Bagi yang nggak tahu baiknya ya. Jika kalian mempresentasikan terlebih dahulu penjelasan sosial media ya. Enggak, orang pasti udah pada tahu. Iya. Oh ya, oke. Apa itu? Apa sih yang nggak tahu? Tenang aja. Enggak ada yang tahu, ada yang nggak tahu sosmed itu apa. Galak. DM Naksbut kalau nggak tahu, langsung aja DM Naksbut. Biar tidak lama-lama. Enggak, kalau nggak tahu googling gitu. Oh iya. Kalau punya HP digunain. Jadi dimarahin. Masa sosmed aja nggak tahu. Tapi kalau gue Instagram misalnya, Instagram memberikan gue kalau hal positifnya ada kreator yang bener gitu. Maksudnya entah musisi atau pelukis atau desainer yang bener gitu. Jadi nggak selamanya kegoblokan unfaedah gue tonton gitu. Setidaknya kan ada inspirasi. Gak tahu tuh kegoblokan unfaedah yang akunnya banyak. Akunnya ada berlapis-lapis. Banyak banget kan. Kita aja nggak tahu mana yang asli, mana yang real. Tapi mana yang real, mana yang enggak. Aduh. Kalau dari itu sekarang kan kita juga jadi ketawa kan gara-gara sosmed. Oh iya benar. Jadi kalian tahu nggak sih kayak botak TikTok, tahu nggak sih? Aduh, kadang suka kasihan sama orang-orang kayak gini. Mereka tuh jadi terima challenge, nanti kalau challenge-nya diikutin, yang ngasih challenge-nya harus nyumbang donasi COVID versus TikTok. Oh. Tuh, ini kan keren banget gak sih? Pemalakan ya, luar biasa. Emang keras ya hidup ya, emang keras gitu hidup. Di situlah kita belajar kerasnya hidup. Maksudnya itu kan salah satu bentuk positif dari sosmed ya. Oh iya. Menggunakan platform untuk donasi ya, gitu kan. Nggak terlalu positif juga sih. Yang kekumpul udah berpuluh-puluh juta, John. Ya dia juga jadi kaya Yunis, jadi I'm a rich man. I'm a rich man. Nah kita mungkin dari Tombi mungkin. Kira-kira hal positif apa dari lo yang bisa lo dapat dari sosial media? Apa ya? Tidak gabut. Kerjaan sih ya, tapi pada kerjaan ya menggerakkan iya gitu kan daripada ya karena kita harus terhubung ke dunia luar gitu. Jadi melalui genggaman kita kan cuma nih gimana caranya bersosial ya sosial media lah. Namanya juga sosial media untuk bersosial gitu. Ngerti nggak? Oh iya mas. Apa sih Jon hari ini lu sensitif banget, marah aja kerjaannya. Gak gimmick biar seru aja. Oke. Ya ketahuan deh. Entertainer harus kayak gini. Ya ketahuan deh. Esa itu mimpi gue. Ya oke, dilanjut aja. Nah yang jujur sebenarnya setelah sekian lama gue bermain, gue juga kalau main Instagram gue baru dari kelas 3 SMA. Dan maksudnya ya kenapa saya norak? Saya norak mas. Saya norak ya. Rasa gue telat ya. Ternyata dia lebih telat. No, sorry, salah. Kelas 1 SMA. Gue udah gaul dong. Pas SMA gue udah gaul. Emang SD nggak pernah bikin Facebook? Pernah, cuma jarang dibuka. Coba kita lihat Facebooknya David. Enggak, jangan. Ya udah bodo amat. Tapi apa namanya?
Tapi yang gue lihat memang makin lama sejak satu SMA itu gue lihat semua orang-orang berjuang gitu demi likes gitu. Kadang-kadang teman-teman gue bukan teman-teman, jadi kayak orang-orang sekolah gue tuh yang suka foto yang itu demi begini. John, itu gaya siapa John? John, untung nggak bisa ada gambar nanti di podcast. Jadi gini Fit, biar tahu nih anomalinya ya. Jadi Juna tuh gini, ada alasannya di gini. Karena memang itu yang common. Iya, itu common. Sih, sebenarnya itu ciri khas dari salah satu teman kita. Enggak. Itu gaya yang sangat sering gitu. Iya gak Pit, ya gak? Iya benar, itu makanya itu gue kayak enggak, gue gak ada maksud siapa bro. Kayak kirain. Pokoknya teman-teman kalau karena ini nggak denger, pokoknya jarinya 2. Udahlah, nggak usah Oh iya. Ya tapi peace gitu kayak peace-nya tapi peace gaya sekarang. Terus pakai baju putih. Suka banget zaman gue SMA tuh suka banget pakai yang baju putih terus digulung. Abis itu sananya hitam. Baju putih terus digulung sampai siku tangannya gitu. Dan itu apa namanya? Gini nih. Ya itu mah yang stick itu mah stick. Pakai kaos putih di bukan kaos. Oh iya benar. Beda, tapi benar. Gitu maksud gue, tapi kan maksudnya mereka semua lakukan kadang-kadang demi likes. Apalagi makin sekarang makin gila. Kadang-kadang ada yang terjun dari mana, ada yang kemarin tuh Tommy bagian itu yang matiin sound system lagi ada acara dicetek cetek satu acara itu lagi cetak mati. Kapan? ada videonya, gue nggak tahu itu di negeri mana. Bukan Tommy. Kirain si Jona itu kan di perumahannya. Gila. Tapi dia nyetek listrik terus mati gitu. Tapi maksudnya tentunya semua itu demi terus dia lari kayak gitu. Demi konten doang. Iya, demi konten. Dan itu yang maksudnya kalau bagi gue sih kayak ya it's so funny aja gitu. Terkadang perjuangan orang-orang yang kadang-kadang orang bisa jadi gue mohon maaf ya kalau misalnya ada pendengar-pendengar yang memang merasakan ini tapi sedikit criticize kadang-kadang merasa tidak nyaman gitu kalau likes-nya kurang atau kurang ya tidak di likes. Bahkan gue pernah dimarahin temen gue makan nih temen gue gue pernah dimarahin temen gue karena tidak melikes karena gue tidak melikes postingannya dia. Gue hampir mau di unfollow terus gue kayak sekejam ini kan gitu. Kenapa sih emang kenapa ya kayak gitu ya? Nah itu mungkin dari Yunis mungkin sebagai punggawa dan sebagai pakar sosmed. Nah Jong, ya aku pribadi. Yeah. Maksudnya aku nggak bisa naif. David. Iya lanjut. Aku pribadi nggak bisa naif kalau aku bilang aku nggak pernah merasakan itu gitu. Apalagi mungkin kalau sekarang rada bisa ya udahlah kayak gitu ya. Tapi kalau dulu ada tuh masa-masa yang misalnya likes foto di Instagram aku nih baru nyampe 300 aja kayak aduh kok cuma 300 ya. Ngerti gak sih? Cuma followers lu berapa? Followers aku sekarang 1000-an lebih. Maksudnya biasanya 400 atau bahkan sampai 500 gitu kan. Tapi kalau itu tuh muncul gitu kayak aku nggak tahu ya apa karena itu tuh menentukan kayak apa kurang bagus ya, apa fotonya gini ya. Ya insecure sendiri, ngerti gak sih? Apalagi kalau misalnya kalian misalnya pernah gak sih ayo dong komen apa gitu. Itu tuh karena Enggak karena followers gue dikit. Bukan, maksudnya ada yang minta kalian komen dong, ada gitu. Ada. Ya itu kan tadi disebutin sama si David. Iya, nah hampir itu tuh, mau diputuskan gue dari hubungan pertemanan gara-gara tidak ininya dia. Oh, pertemanan. Kalau aku pribadi sih kayak aku nggak tahu ya alasan orang mungkin beda-beda kayak biar kelihatan keren kah, biar kelihatan famous kah atau apa gitu. Tapi kalau aku pribadi juga aku yang ayo dong like sama komen gitu. Maksudnya gimana ya? Biar nih post nggak sepi-sepi banget karena itu tuh apa ya, banyak orang yang sekarang lagi berjuang sama insecurities. Mungkin itu bisa jadi topik kalian selanjutnya ya. Itu jadi kayak
insecure gitu loh kalau nggak ada yang nge-komen apa, ngerti nggak sih? Iya. Ya gara-gara apa Ya, gitu. Iya, tenang aja, tenang. gara-gara Ini menarik ya, Ini memang situasi sekarang kan seperti itu kan ya. Jadi, apakah ini bahaya sosial media gitu kan? iya, orang tuh ada yang bisa makin insecure gitu. Makanya gimana kita kalau bisa saling memberikan komplimen gitu. Biar dengan likes. Ya dengan likes, dengan komen. Ya untuk menyatakan ya lu nggak sendirian gitu, gue ada di sini kayak gitu. Itu sih yang aku tangkap ya. Maksudnya itu yang aku percaya gitu. Nggak tahu kalau orang lain. Jadi bukan ayo komen biar rame biar dianggap famous. Enggak gitu. Bukan itu. Biar tidak ini. Biar saja. Untuk para teman-teman gue di sosial media yang menimbulkan followers gue 300, kemana kalian semua? Kemana? Sekarang postingan gue hanya 60. Jujur, kadang-kadang gue bener kayak gitu juga. Gue kayak udah kayak gue ngambil foto gue sampai naik. Ini juru gue sampai naik flyover gitu di sekitaran Jaksel, gue sampai naik flyover tapi ternyata tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau dari Tommy yang like gue berapa ya? Tanggapannya tentang likes ini. Gue juga like gak ada sampai 100. Lu juga jarang posting sebenarnya Mas ya? Iya, setahun sekali. Setahun kayak serius dong. Setahun sekali kayak. Gak, ini kayak di foto terakhir gue tahun 2019. The latest ya, 2019. Terus which foto is kita udah di tengah tahun 2020 ya. Jadi kayak udah. Terus yang foto kedua 2018. Foto ketiga 2019. Iya benar, Foto keempat tahun 2016. Oh, jadi yang 2020 belum ya? Kayak spesial itu ya, berarti special places ya? Ya nanti mungkin fotonya, ya udah. Ini nih. Tapi John. Ya, ada apa? Mau nanya dah. Ada nggak alasan lu sendiri kenapa ngepost setahun sekali, atau itu udah terlalu banyak atau masih kurang, atau sengaja ngepost setahun sekali, atau emang udahlah males atau gimana gitu? Hidup gue tuh penuh ketidaksengajaan gitu. Semua unsur yang dapat diterima. Nggak, kayak gue juga baru sadar tahun 2018-nya gitu. Kayak gue posting setahun sekali ya ternyata gitu. Jadi ternyata pattern itu baru sadar di tahun terakhir ya? Ya jadi gak ada alasan apa gitu. Tapi tujuan lu ngepost itu buat apa, John? Hah? Tujuan lu ngepost buat apa? Momennya aja gue suka. Yang akhir-akhir ini ya, yang setahun sekali itu. Karena ada orang yang gunain Instagram sebagai buku diari, album foto. Ada. Apa yang kedua tadi? Album foto. Oh iya. Share. Kenapa gue posting juga? Kenapa gue posting ya? Pengen aja gitu. Iya. Iya, karena hidup gue lebih banyak ketidaksengajaan gitu. Tiba-tiba datang kepadamu. Tapi kan cinta tidak boleh tidak sengaja. Udah. Emang harus sengaja. Saksikan di episode sorry. Sorry. Tapi emang kalau dari Yuni sendiri, tujuan posting Instagram apa? Tujuan posting itu apa? Iya, jadi kalau Instagram sendiri kan ada snapgram, ada post kan. Iya. Ya aku juga sama sih sama Jona gitu ya, maksudnya ya emang ada momen yang pengen aku post. Tapi di samping itu aku usahain, kalau sekarang ya masih sampai sekarang ini aku usahain momennya itu kalau bisa seragam gitu warnanya. Oh iya. Jadi kalau momennya nggak seragam, belum tentu aku post warnanya ya. Ya mungkin itu aku sendiri atau orang juga ada yang kayak gitu. Tapi ya kalau tujuan utama ya momen gitu. Misalnya kemarin khotbah pertama, ketemuan sama teman,
sama keluarga kayak gitu itu sih. Bagus. Iya, karena gue baru sadar bahwa gue sadar ini di kelas 3 SMA. Enggak, maksudnya gue merasa bahwa memang Instagram ini dapat menjadi museum. Maksudnya jadi itu soalnya kita menampakkan museum pribadi kita gitu di Instagram. Iyalah, Dan itu bener. yang perlu diingat, memang benar itu cara Instagram orang lu buat terserah mengenal lu. kita gitu. First impression orang tuh dari ngelihat post kita gitu. Tapi pernah nggak sih kadang-kadang ada yang pernah kejadian ada yang mungkin underestimate gitu karena merasa bahwa ya Instagramnya segini doang jadi nggak di follow gitu. Pernah nggak menyaksikan hal kayak gitu? Mungkin Tombi mungkin. Ya mungkin salah satunya gue ya. Oh iya. Sering banget. Bukan, maksudnya. Tapi kalian nggak di lock kan? Bukan Nggak di lock kan Instagramnya kalian mah? Apa? Nggak di lock kan? Tergantung ya, tergantung. Aku sempat di private karena tapi sekarang lagi enggak. Situasional. Kalau misalnya akun-akun jualan pulsa, jualan apa, kayak apaan sih lu gue? Kalau lu lebih selektif ya Tom ya? Lebih selektif emang ini ya? Ya yang gue follow, yang gue kenal. Terus gimana tadi dengan underestimate tadi lu merasa gimana? Lu ngeliat ada kejadian apa? Enggak, bohong. Oh iya udah. Oh itu kebohongan, oke. Bohong. Bercanda. Aduh, kalau ini sendiri coba. Hah? Gak pernah. Nggak pernah. Mungkin lu pernah ya, makanya nanya. Atau lu yang digituin? Hah? Ingat ya semua orang yang ada di Jakarta atau di Bekasi ini jangan pernah menilai orang dari sosmed. Dari ajar kalian. Iya, karena sosmed gue berantem. Keras. Tidak sesuai dengan tonton kalian. Makan tuh kan. Savage. Tapi mohon maaf kalau yang tersinggung ya, udah pakai aja sosmed yang benar. Tapi maksudnya bagaimana dengan Yunis? Mungkin apakah pernah melihat kejadian gitu yang mungkin jadinya efek negatifnya gitu justru bikin orang itu underestimate atau bahkan aku nggak mau temenan sama dia karena tonnya tidak sejajar gitu. Ya gue sih menghormati bahwa ada orang-orang memang pakai ton yang ini bahkan mungkin satu post saja taruh gitu. Warnanya gitu, jadi warnanya lebih ada yang hitam putih semua. Ada yang emang ada ya orang kayak gitu ya? Saya, Pak. Saya kena kawan saya. Oke. Ada yang hitam putih. Gue pernah sih. Tuhan, bintang tamu dihujat terus. Enggak. Tapi ada juga yang warna-warnanya memang setara gitu. Nah itu yang kalau lu lihat Instagram gue tonnya apa? Nggak ada rainbow lu. Lain itu mah. Kumaha. Gimana? Kalau menurut ini sendiri? Kalau aku sih, kalau untuk masalah follow-followan ya, ya paling pertama nih, gue pernah kenal nggak nih sama nih orang kayak gitu, atau ada sesuatu nggak yang menghubungkan gue sama dia gitu, misalnya sesama satu alma mater kayak gitu, gue lihat dulu kayak gitu, atau ini temannya si ini kayak gitu. Itu sih yang paling pertama. Kalau masalah isi kontennya apa sih, ya itu terserah mereka gitu ya. Tapi kalau ada yang spamming dan udah dan gak terlalu deket juga, ya udahlah unfollow aja kayak gitu. Oh iya. Kalau yang maksudnya yang beneran gak kenal gitu, yang beneran jauh gitu. Misalnya kan dulu ada tuh like for like, follow for follow. Kita kan nggak tahu itu siapa gitu kan. Tapi karena dia udah follow ya, oke lah aku follow back aja gitu. Tapi aku nggak kenal dia siapa gitu. Dia spam like gitu, ya udah aku follow back. Terus lama-lama ini isinya spamming nggak jelas gitu, ya udah aku unfollow aja. Tapi dengan kesediaan dia bakal unfollow aku juga gitu. Karena nggak kenal juga gitu.
Tapi kalau untuk orang yang kenal dan ada hubungannya sama aku, ya nggak aku follow. Ya. Ya, maksud gue kira Tommy mau ngomong. Maksud gue, kalau kayak gitu lu pernah nggak sih? Kenapa? Kagak. Oh ya. Lu pernah nggak sih merasa tidak aman gitu di sosmed, ada orang yang tiba-tiba follow terus tiba-tiba menghubungi, pernah nggak kayak gitu? Ya tidak usah diceritakan detailnya, tapi gambaran besarnya yang menggambarkan ketakutan lu gitu. Pernah sih, pernah banget, gila. Ada yang neror aku gitu kan, kayak serem banget ceritanya. Ya pokoknya ternyata si orang itu tuh ada di satu ruangan sama aku, ngerti gak sih? Alas ya. Dia tahu aku lagi nggak, kayak itu serem banget. Makanya itu waktu itu sih sempat aku private semua sosmed kayak gitu kan. Aku blok orangnya, dan orangnya itu pakai akun lain lagi kayak gitu loh. Jadi itulah seremnya sosmed. Dan nggak cuma sekali kayak gitu. Tapi semakin kesini sudah semakin merasa nyaman lah ya, tidak terlalu banyak yang macam-macam lah ya. Kalau ada apa-apa sih intinya cerita ke orang sih. Jadi nggak ngadepin sendirian. Betul sekali, saling mendukung. Teman-teman harus saling mendukung di dunia yang betul sekali. Yang dominan maya. Makin perbanyaklah teman dekat gitu. Bukan perdekatlah pertemanan. Iya. Sering main lah, ikut GoFood Festival jajanan Bango. Ikutin. Tapi pernah nggak sih misalnya lu sendiri pernah digangguin nggak? Enggak ya? Enggak, karena gue yang gangguin. Ih, serem ya David. Iya, karena memang apa namanya? Gak nyangka ya hostnya ternyata. Iya, untuk teman-teman semua kalau mau laporin aku ke polisi, laporin aja. Enggak, tapi maksud gue gini. Mentang-mentang yang ngedit. Bercanda. Tapi maksud gue adalah terkadang jadinya dengan semudah itu, menurut gue sosial media memberikan kita ruang untuk ibarat kata memandang orang gitu tanpa harus orangnya tahu gitu. Karena kan kadang-kadang setidaknya sewajarnya ada ya orang yang posting mukanya lah gitu di situ. Yang kadang-kadang bagi gue sosial media justru memberikan kita media untuk berobsesi kepada orang lain gitu. Dan memang kalau zaman dulu kan jangan tuduh saya, maksudnya kalau zaman dulu kita kan nyari orang kan kalau disikut kan udah selesai gitu. Tapi kalau di sosial media bisa diuber-uber, bisa dikemanain gitu kan. Maksudnya bahkan bisa sampai wah kacau lah gitu. Kadang ada orang yang stres dengan sosial media gitu. Maksud gue jadinya tentunya kita harus stay safe mungkin ya gitu di dunia maya gitu. Tapi mungkin pernah ada pengalaman diganggu orang? Karena diganggu setan gak pernah, tapi diganggu orang mungkin pernah. Ada sih kayak dulu. Enggak akun ganggu gitu loh. Cuma kayak nge-DM. Enggak akun-akun. Jadi akun-akun yang aneh. Udah gak sih? Aneh gimana nih? Aduh, kalau lu follow NBA kan, Pit? Iya. Atau di follow Hood Clip gitu kan. Suka ada yang orang-orang foto-foto cewek. Oh, iya. Tapi yang komedi tuh gak sesuai sama postingan. Iya, ntar tiba-tiba bahasa India, ntar bahasa mana. Apa? Emotnya pasti ada splash nah itu. Akun seperti itu. Coba ya, jangan DM saya. Gue gak tertarik. Hati-hati teman-teman karena akun-akun itu berbau penipuan. Lu dilihat berpeluang untuk tertarik kali? Hah? Mungkin karena gue laki-laki. Mungkin gue karena laki-laki. Karena cewek-cewek nggak pernah kayak gitu kan? Nah, kayak doang. Ya kan? Ya nggak tahu. Semua pada porsinya masing-masing sepertinya ya. Mohon maaf. Kan ada yang nge-follow aku ya. Ada yang nge-follow aku kayak apaan nih? Aku buka, wadaw, aku blok. Oh.
Kalau ini lebih dahsyat lagi, kita dimasukin di grup. Jadi kan di IG kan bisa multi chat. Nah, langsung bam. Kan apa ini gitu kan. Keluar lah. Apa sih kata gitu kan. Hati-hati para pengguna sosmed. Ya udah sampai situ aja. Ya hati-hati sama akun-akun yang ada emoticon splash-splashnya itu udah akun aneh. Jangan jangan dah. Jangan. Nah, terus teman-teman, bagaimana teman-teman melihat kalau gue pribadi tentunya setelah ada Instagram, setelah ada sosmed, pasti ada selebritinya gitu. Contohnya di Twitter ada Fiersa Bersari dengan kopi-kopi senja-senja dan semuanya. Tentunya di di Instagram ada Rahma, dia bikin lagu, sorry. Tapi kan itu intinya. Oh iya, oke. Kopi sore-sore. Dan juga di Instagram yang ada Rahmawati Putri Keke Cantika 32221. 322. Gila apa? Betapa panjangnya. Hah? Oke. KKI. Tombi tidak tahu KKI. Dia sangat luar biasa. Dia sangat luar biasa. Gue tahu KKI gitu. Tahu kan? Keke bukan boneka. Oke, kena copyright nanti kena. Copyright. Itu ada lagi bukan sih videonya di YouTube? Ada. Gak tahu. Ada ya? Kan sempat di take down. Iya, gue juga gak pernah nonton karena tidak mendidik gitu. Gue nontonnya di akun-akun lain. Gue nonton hanya highlights aja. Ya, yang react gitu. React video. Nah, mungkin menurut Tombi, pertama bagaimana Tombi melihat selebgram yang terkadang lebih ada yang bagus memang. Tapi kadang-kadang Dimar Mardian Indonesia kan siapa Geraldine. Oh iya, misalnya. Maksudnya kayak jadinya, tapi menurut lu gimana? Apa lu nggak terlalu peduli juga? Wow. Oke. Apa lu nggak terlalu peduli juga, atau menurut lu gimana? Pendapat lu tentang selebgram itu? Atau seleb di lain? Apa sih selebgram definisinya apaan? Googling aja mau dibales gua. Saya belum ngomong, Mas. Belum. Ya kena omongan dia sendiri. Saya mau jelasin, cuma Mas sudah cut ya, udah saya nggak mood. Ya pokoknya yang mereka... Contohnya siapa sih? KKI gitu. KKI. Kalau gue nggak follow KKI. Aku Karin. Aku Karin nggak follow. Enggak, iya gue juga nggak follow. Terus siapa lagi? Yang lu follow? Nggak ada. Selebgram yang lu follow? Ada. Kalian tahu Cinderella nggak? Oh, tahu. Kalau itu enggak. Siapa? Cinderella. Makeup Cinderella. Mua. Makeup artis. Oh, makeup artis. Iya. Tahu gue. Oh, yang itu apa? Cover Lati. Makeup challenge. Bukan. Itu mah newcomer. Oh, gue nggak tahu. Dia udah 2 juta apa ya followersnya, langsung naik ya. Oh, yang itu, yang itu. Iya. Selebgram yang gue follow gak ada. Jadi no comment ya tentang selebgram. No comment. Terima kasih Jana. Ya apa yang mau gue komen dari mereka gitu ya. Tapi nggak pernah lihat di explore, karena kan sekarang muncul di explore Anya Geraldine atau Mario. Oh iya, Anya Geraldine bikin. Kalian follow Anya Geraldine? Enggak, tapi sering lihat. Iya, orang muncul di explore gimana? Nanti orang pada benci gitu kalau misalnya cowoknya. Iya. Ya, tapi kan lu nggak usah komplain. Ya kan lu nggak cowok siapa-siapa. Oh iya bener. Makasih ya, udah kasih tahu. Kasih. Iya. Kan kita freedom. Iya. Gue gak ada yang salah-salah ya. Sini ya. Gue jadi cewek Jono nonton ini sedih kali ya. Aduh, gue gak dianggap. Astaga, siap. Udah sampai situ aja mungkin. Tapi itu dari lu ada kira-kira pendapat nggak? Menurut tuh kehidupan selebgram ini yang terkesan mungkin real, mungkin. Dan kadang-kadang jadi panutan loh di remaja-remaja gitu. Jadi aku mau jadi seperti dia. Bahkan iPhone X gitu. iPhone X gitu. Iya, karena endorse peninggi badan,
pembesar ini, maksudnya Apa tuh? penggendut. Aduh. Iya kan nanya. Iya, maaf. Apaan sih? Sensi semua. Kenapa kok lu kayak gak nyaman gitu ditanya? Nggak, kadang tekanan darah suka naik habis makan kambing tadi. Nggak, maksudnya ya gitu, menurut lu kira-kira gimana? Apakah memang itu selalu memberikan influence yang baik gitu demi society gitu? Influence-nya kan, dia kaya nih habis jadi selebgram, aku juga mau. Ya kan gitu. Biasanya kan gitu. Berarti lu tidak terlalu banyak mengikuti kehidupan selebgram berarti, Tom, ya? Hidup sendiri aja susah, lu masih mau. Wah, iyalah memang ya. Memang struggle, kita harus sadari bahwa emang struggle tuh. Boy, gitu kan. Hidup sendiri aja harus dipikirin. Sekarang, masa mau mikirin selebgram? Dia mah kaya ya, silakan pikirin aku gitu kan. Ini jadi selebgram gitu kali ya? Ya, iya. Gitu. Tapi kalau dari Yunis mungkin melihat kehidupan selebgram itu, menurutmu gimana? Apakah itu akan selalu jadi influence yang baik atau menurut lu itu jadi influence yang negatif bagi remaja-remaja gitu? Ada aja sih yang toksik mah ya, tapi aku sih kalau udah toksik udah nggak aku ikutin gitu. Ya, yang sekarang aku ikutin sih yang menurut aku masih kasih positive vibes gitu ya, kayak Cinderella. Deddy Corbuzier ya? Cisela. Oh iya. Denger ya. Cinderella sama Evelyn Agnes, Evelyn. Mereka tuh kayak happy aja gitu bawaannya, terus menumpas semua toxic. Kayak gitu. Keren lah mereka. Maksudnya tapi berarti tetap ada berarti yang toksik ya di dunia. Kemarin tuh sempat ada masalah tuh, kalau kalian tahu ya. Kenapa? Kemarin sempat ada masalah loh. Siapa? Jadi ini nggak apa-apa ngomongin orang. Iya, nggak apa-apa. Ngomongin nama orang nggak apa-apa. Ntar disensor mah gampang. Oh, jadi kemarin tuh kalian siapa? Asap. Oh iya. Dia tuh bikin cover rap gitu kan, reaction ke video klipnya KKI. Iya. Tapi jatuhnya tuh jadi body shaming gitu. Oh, oke. Nah, orang-orang sih yang komen di situ. Body shamingnya teh kayak gimana? Tapi udah di take down videonya, isinya tuh kayak ya ngejelekin dia, terus dia dibilang dia minta dihujat, kayak gitu-gitulah yang gue tonton ya. Gue sempet nonton sih, tapi pokoknya intinya body shaming gitu, diejek gitu, badan kayak gitu diejek apalah, disam-samain kayak apa gitu, pokoknya gitu. Nah, padahal dia bikin konten juga pakai video KKI kan. Terus udah gitu, yang fans-fansnya pada bilang ih ngakak hahaha kayak gitu kan. Nah, nggak ada tuh yang speak up tentang ini sebenarnya body shaming gitu kan. Sampai akhirnya Cinderella speak up, komen, ini nggak bisa nih, kita nggak tahu kan mental orang keadaannya kayak gimana. Emang KKI pernah bilang dia minta dihujat? Kagak pernah kan. Jangan nambah kasus suicide lah cuma gara-gara cyberbully kayak gitu loh. Nah, beberapa influencer juga, beberapa selebgram juga dukung si Sela ini, sampai akhirnya oh iya ya bener juga gitu. Sampai akhirnya Hanan Hasyab ini bikin video minta maaf dan videonya di take down. Yang minta maaf yang di take down. Oh bukan, yang video awalnya ya. Video awalnya ya. Oh iya. Ya gitu. Ya itu kan kayak keren banget. Jadi memang jadi media sosial juga bisa menjadi media yang empowering ya, saling penguatan satu sama lain. Yes, betul. Ya bisa seperti itu atau bisa menghujat juga. Iya, bisa juga menghujat dan juga bisa mempromosikan. Kekuatannya tuh sama gitu. Tergantung lu ada di mana. Betul sekali. Oh my goodness, itu keren banget. Jonathan Tomilani. Emang. Bener loh, ini gara-gara pakai yang Sionis itu akhirnya isi timeline gua NBA. Nah, itu dia. Teman-teman. Nanti itu tips and triknya nanti. Jadi, teman-teman terakhir sebelum tips and trik, gue pengen nanya sebenarnya karena kan memang ada pemikiran orang bahwa ini kan sosmed gue, jadi
bebas gue lah, bebas gue aja. Ya kebebasan gue di sosmed dan segala macam. Tapi kalau menurut gue kan memang itu agak rancu ya untuk dibicarakan gitu. Karena seolah-olah itu ruang pribadi, kita membawa ruang pribadi itu ke dalam publik gitu. Sehingga menurut teman-teman mungkin dari Tombi mungkin atau Yunis. Apa? Gimana sih pertanyaannya? Bagaimana kita menilai tentang kebebasan kita di sosial media gitu. Sebebas apakah kita sebenarnya di sosial sebebas media? apa? Gitu. Sebebas mungkin. Maksudnya sebebas mungkin? Enggak sebebas mungkin. Apa sih yang bebas di dunia? Hamswinine. Gimana tuh kebebasannya tadi? Kalaupun kita memang di dalam dunia tidak ada yang bebas ya. Mungkin dari apa ya? Coba. Kok lu motong-motong gue lagi ngomong? Enggak, lu lama kadang-kadang Mas. Karena saya bingung ini mau dilanjut apa enggak. Ya lu motong-motong. Oh iya. Ya udah. Ya udah aku tahan di sini. Udahlah gini aja lah. Gue keluar aja dah. Jangan. I'm swinging. Gimik. Karena kita lagi bicara sosmed, jadi harus banyak gimmick. Oke, sip. Silakan Tom. Apa ya? Kalau bebasannya, ya silakan Yunis. Ya boleh Yunis karena sudah diberi tempat dan waktu. Kebebasan di sosmed ya. Menurut aku sih prinsip aku pribadi ya dalam bersosmed. Boleh, kita sangat pribadi kok di sini, sangat liberal. Oh iya. Maksud aku perlakukan semua subjektif orang dari episode. Aing ngomong sih. Ibu tenang. Ibu tenang dulu, Ibu. Nanti ada konsumsi ya, di sebelah sana, tenang aja. Sebagian dari gimmick. Karena kita lagi bicara sosmed. Ya, silakan. Males. Kok lagi? Kok gitu? Huh? Nanti ditambah suara-suara dar gitu. Tembakan pistol gitu ya. Sinetron. Ku menangis. Bayangkan. Ya silakan. Kita maju ya. Ini lah yang membuat podcast lama. Iya. Ku menangis. Ya silakan. Jangan. Bayangkan. Iya. Betapa iya, oke. Suara dua. Aduh. Silakan. Selalu. Jangan dikasih jeda nanti masuk nih. Iya, mending langsung dibabat aja. Ya, jadi menurut aku pribadi, kalau kebebasan bersosmed ya, prinsip yang aku pegang, perlakukanlah orang sebagaimana kamu mau diperlakukan, kayak gitu. Tapi bukan berarti melakukan segala sesuatu dengan pamrih ya. Maksudnya ya kalau suka kasihlah like compliment. Kalau misalnya nggak suka, jangan hujat, swipe aja. Kayak gitu. Tapi ya kita juga jangan seenak jidat. Ya udah gue bebas ya, gue mau ngepostnya. Ya pikirin orang juga, itu sih kalau aku ya kayak gitu. Bravo. Ya. Sangat baik sekali. Luar biasa. Karena kenyataannya paling logis. Selama podcast ini. Iya, selama podcast ini kita mendapat. Tapi maksudnya karena kenyataannya kadang-kadang pertikaian muncul akibat komen gitu. Padahal dia tinggal jelek sap gitu. Tinggal ke atas atau padahal dalam hati itu bisa disimpan, tapi kenapa harus kadang-kadang tumpah ke dalam? Enggak. Pasti ditumpahin di Instastory.
Oh. Second account. Ku menangis membayangkan Gak itu apa? udah situasi sekarang banget men, kayak gitu bro. Dan mungkin kadang kita pun seperti itu ya. Dan Tapi gue tidak menyalahkan hal itu. sebagian orang tuh hal itu karena itu bebas. Ya. Iya, sebagian orang tuh menggunakan platform itu buat healing kayak gitu. Beda-beda. Ya, mungkin kalau dia tahan-tahan mungkin jadi sakit dia gitu. Gue harus ngehujat gitu. Gimana caranya? Bikin second account. Tapi bukan berarti semua second account gunanya buat itu ya. Awas loh kalau mikir kayak gitu. Ya kan gak semua. Semua orangnya stereotype. I've got no type. That is the only thing that I like. Sensor itu sensor. Jangan. You had that all. Tapi benar. Memang stereotipnya kayak gitu. Tapi emang nggak bisa dibabat langsung semua seperti itu ya. Tapi mungkin untuk teman-teman di luar sana yang punya second account dan tidak jelas namanya, maksudnya iya, bagus. Lanjutkan. Maksud saya. Nggak punya Pit. Gue nunggu jawabannya. Semoga beruntung mendapatkan alamatnya. That bitches is the only thing that I like. Tapi maksud gue adalah kalau bisa, kalau punya second account tuh jangan dipakai untuk meneror atau untuk ngehujat atau untuk mengintip. Ya mengintip dalam arti nengok tapi kamu siapa gitu. Jadinya kayak gitu. Maksud gue. Gue mah nggak apa-apa sih kalau gue. Kamu senang di ini ya? Senang diikutin ya? Diikutin siapa emang? Ada sesuatu mungkin yang enggak, gue nggak. Kalau misalnya bikin second account terserah. Makanya gue bilang sebenarnya ya, ya Instagram lu ya itu halaman lu lah. Terserah lu mau lu apain gitu. Yeah. Sebenarnya ya. Tapi ya tahu nggak sih jadi kayak gue nggak kenapa-napa sama yang kayak gitu. Mungkin kalau dia bikin hujat, gue bikin hujatan juga gitu kan, tidak apa-apa. Tapi gue mau nanya dah. Ya. Kalau kalian gitu ngepost sesuatu, mikirin nggak sih? Nanti orang mikir apa ya? Nanti orang bakal bosen nggak ya? Nanti orang bakal marah nggak ya? Nanti si ini kesindir nggak? Kayak gitu nggak sih? Enggak. Aku ya. Enggak, makanya story gue lagu-lagu Spotify semua kan, sampai orang bosen, bodo amat. Kalau aku sih sengaja, captionku sengaja memang ditujukan. I do what I like. Rebel gue, gege. Sumber liberal Naksboots. Ya kalau gue sih emang sengaja. Kalau gue sih kalau caption gue emang sengaja buat ngegeser orang, maksudnya biar gitu, biar ada. Suka nyindir di sosmed. Bukan nyindir. Kode, tepatnya kode mah. Kode. Oke. Bagus ya. Gak apa-apa. Jadi kadang gue suka bingung kalau misalnya gue bikin story Spotify gitu. Misalnya lagu Spotify apa. Terus di komen kan buat siapa gitu. Ya gak tahu. Ya gak tahu. Pengen gue suka komen, John. Lu lagi sedih bukan, John? Ya gitu kayak. Gue pun bingung gitu jawabnya kayak. Ya enggak, gue biasa aja ini, enak aja. Dan karena gue pengen membagi. Iya, kenapa gue komen? Karena kalau gue sendiri nge-share sesuatu pasti ada maknanya gitu, ada pemikiran panjang sampai akhirnya gue nge-post. Jadi kalau gue ngelihat itu, wah, ini kayak gini ya. Ya mungkin bagus sih, bagus. Tuh. Jadi orang punya pandangan masing-masing. Kalau gue nggak ada pandangan, jadi
posting aja. No views, no type ya. Afgan no Bodoh. type. Jangan pancing. Oh iya. This is the only thing that I like. Tapi tentunya kita sangat bersyukur apapun sosmednya, dari zaman Facebook saya bisa berkenalan dengan orang-orang baru, hingga zaman Twitter saya bisa membentuk diri saya dengan 140 kata, dan juga zaman Instagram saya bisa menampilkan karya-karya seni saya dalam museum mini saya. Semuanya itu menjadikan kita creator. Dan second account. Semuanya itu menjadikan kita creator gitu. Bahkan kita bisa menjadikan diri kita yang lain di Instagram. Sehingga walaupun sosmed punya kekuatan yang magis dalam dua arti, maksudnya dalam baik ataupun buruk gitu. Subjektif, liberal, bebas. Maksudnya, tapi dalam arti kita tidak bisa menampik bahwa ini adalah kemajuan zaman. Begitu. Tapi sebagai penutup akhir, mungkin dari Yuni sebagai penggawa sosial media dan pengguna utama sosial media. Geli. Oke. Yang kita makanya undang malam ini, kira-kira tips and trick untuk bersosmed selain tadi hide content yang sangat berguna bagi kita. Teman-teman bisa didengar di tadi ya, tentang hide content ternyata sangat membantu. Kira-kira apa lagi sih yang bikin, setidaknya kadang-kadang walaupun sosmed itu bikin kita jadi tidak nyaman dengan kehidupan, tips-tips apa yang bisa bikin kita semakin aku lebih santai dalam bersosmed dan tidak harus mikir pendapat orang lain. Yang pertama sih tadi ya yang aku bilang, perlakukanlah orang sebagaimana kita mau diperlakukan gitu. Tapi yang paling penting lagi yang perlu kita ingat gitu, ini sosial media ini semuanya ini maya gitu, buatan. Tapi meskipun buatan, dia sangat powerful. Mesin ya. Digunakanlah dengan sangat bijak gitu. Hati-hati memakai sosial media. Gue rasa sosial media akan mundur saat kita sudah bisa terbang ke rumah orang. Beneran, maksud gue, saat kita nanti sudah bisa kayak punya skuter terbang gitu. Jadi gue nggak harus kontak lagi, terbang aja udah. Atau teleportasi gitu. Jadi itu akan hilang gitu. Kan buat share. Itu kata aja. Najis banget. Gak apa-apa, ini kan bebas. Iya, bebas. Liberal. Silakan Tommy memberikan tips and trick selain memilih site yang benar di sosmed. Dan menjauhi flash. Kira-kira apa menurut Tommy? Ya jauhi akun-akun yang ada splash-splashnya, ada emoticon splash itu. Sama buah-buah apa namanya? Buah apa sih, peach ya? Karena udah dunia maya, akunnya juga tidak tahu siapa yang punya kan. Itulah. Oke. Sangat baik. Pokoknya hati-hati dalam bersosial media. Bebas, tapi bebas, pokoknya bebas lah selalu. Tapi lu tanggung jawab sendiri gitu kalau ada apa-apa. Benar sekali. Good point. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke tebak-tebakan berhadiah dari Tommy, mungkin dari aku, pokoknya teman-teman semua follow IG aku. Udah. Second account-nya temukan nanti. Second account deh. Kasih tahu ke gue nanti dapat prize. Anjas. Lu jangan kasih kayak gitu lu, nanti kalau ada bikin giveaway dong. Oh iya. Kalau ada yang dapat, giveaway. Iya. Duit pun tak ada ya. Aduh. Giveaway. Enggak. OVO gitu 10.000. Aduh.
Dan nanti nggak apa-apa, ntar kita bikin merchandise Naksboots, tenang aja. Tunggu teman-teman semua ya. Jadi, maka dari itu teman-teman selalu bersosmed dengan baik, berikan hal-hal positif bagi dunia ini, karena yang negatif boleh diberikan, tetapi dalam bentuk yang satir dan avant-garde gitu. Jadi jangan satir dan avant-garde? Jangan Google. Iya. Dalam arti kita sebenarnya tidak akan tahu di sosmed mana yang putih, mana yang hitam. Karena semuanya bercampur ruah, semua tumpah di sosmed. Begitu. Silakan tebak-tebakannya. Mikir keras. Ya. Aku siap menjawab. I've got no time. Kita berikan kehormatan bagi tamu untuk menjawab pertama. Penyanyi apa yang kebanyakan mikir? Penyanyi apa yang gak pernah mikir? Yang kebanyakan mikir. Lama. Tahu kok jadi mikir. Ayo. Sudah 1 jam. Terlalu lama. Udah Raisa. Salah. Raisa mah penyanyi yang nggak boleh mulu. Raiso. Makan juga. Apa coba, gue juga nggak tahu apa tuh yang nggak bisa mikir. Ayu thinking. thinking out loud deh. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengar kita malam ini. Tetap dengerin kita. Subscribe lawakan. Channel YouTube kita. Dan semua yang berbau Naksboots. Dadah. Terima kasih semua, dadah. Dah.